ketika Imam Al-Qurtubi rahimahullah menyampaikan satu riwayat di dalam tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran, mengomentari ayat 58, wa idza nadaitum ila salati ittakhadhuha huzwan wa la'iba dzalika bi annahum qaumun la ya'lamun. Imam Al-Qurtubi mengatakan, menukil dalam kitab tafsirnya, dahulu kalau orang-orang Islam ini bangkit melaksanakan salat, setelah mendengarkan azannya orang muazzin, mereka lalu kemudian orang-orang Yahudi ini begitu dongkolnya, begitu dengkinya. Qad qamu, mereka telah bangkit, la qamu wa kanu yadhakun, mereka menertawakan. Kalau orang muslim ini rukuk dan sujud, mereka mentertawakan apa yang dilihat orang-orang Yahudi itu. Dan lalu kemudian orang Yahudi mengomentari azan, kata mereka, laqad ibtada'ta syai'an lam nasma' bihi fima madha minal umam famin aina laka siyahun mithla siyahil 'ir. Orang-orang Yahudi berkata, mengejek azan ini kepada Rasulullah SAW, wahai Muhammad, sungguh engkau telah mengada-adakan sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh umat-umat sebelum ini. Umat-umat yang punya risalah, punya kitab suci, tidak pernah memanggil orang untuk beribadah dengan suara-suara model ini. Maka mereka mengejeknya. Min aina laka siyahun mithla siyahil 'ir? Dari mana engkau menciptakan suara-suara untuk memanggil orang untuk ibadah seperti suara unta? Kalau dulu orang mengejek suara azan dibandingkan atau dicontohkan dengan suara unta, masih mending. Sekarang orang ada yang mengejek suara azan itu, mencontohkannya dengan gonggongan anjing. Nauzubillah min zalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah Jumat yang insyaallah kita semuanya senantiasa mendapatkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari yang berbahagia ini, tak henti-hentinya kita mengucapkan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah atas semua karunia, limpahan rahmatnya, taufik dan hidayahnya, sehingga alhamdulillah di tengah kesibukan kita, di tengah aktivitas kita, kita dapat melaksanakan perintah Allah. Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Jika kalian diseru, wahai orang-orang yang beriman, untuk melaksanakan salat Jumat, maka segeralah kalian bergegas untuk menghadirinya, untuk mengingat Allah Jalla Jalaluhu Subhanahu wa ta'ala, untuk mendengarkan wasiat takwa kepada Allah. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat teriring salam tak lupa mari kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya, mudah-mudahan tercurah limpahkan untuk kita semua pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Pada kesempatan khutbah yang singkat ini, mari kita sama-sama berkomitmen untuk menguatkan tekad kita untuk bertakwa kepada Allah, menjadikan takwa sebagai bekal terbaik dalam kehidupan kita, dengan menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyarul muslimin yang berbahagia, di bulan Rajab ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tahun ke-11 Hijriah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan satu perjalanan yang luar biasa, yaitu Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan perintah kewajiban salat 5 waktu, di mana salat 5 waktu ini merupakan pilar dan tiang agama Islam yang paling mendasar. Kalau kita melaksanakan, mendirikan salat dengan sebaik-baiknya, maka kita berarti telah mendirikan tiang agama itu. Dan kalau kita meninggalkan salat, maka berarti kita meruntuhkan tiang agama ini. Fungsi ibadah salat bukan hanya untuk melepaskan diri dari tanggung jawab, sekedar kewajiban kita melaksanakan ibadah kepada Allah, tetapi lebih daripada itu, fungsi salat adalah memberikan pencerahan ruhani, menjadi mi'raj seorang hamba. Dia naik ruhnya, mi'raj secara ruhani menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kesehariannya 5 kali dalam satu hari, di mana itu akan menerangi kalbunya, akan mencuci semua dosa-dosanya, dan akan mendapatkan karunia keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai bentuk rasa syukur kita atas nikmat kehidupan, nikmat kebahagiaan, nikmat kita diberikan fasilitas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa fasilitas nikmat kehidupan, kesehatan, matahari, bulan, bintang, berputarnya alam semesta ini mengikuti kehendak Allah. Bagaimana Allah telah memudahkan jalan bagi kita untuk kita beraktivitas, sehingga kita dapat merasakan nikmat kehidupan di atas muka bumi ini. Inilah tanda rasa syukur kita yang paling dasar. Kalau kita diibaratkan di atas muka bumi ini ngontrak, kita mendapatkan fasilitas gratis dari Allah, maka inilah salat, tanda kita rasa syukur kita kepada Allah. Tidak perlu kita untuk membayar kontrakan hidup di atas muka bumi ini dengan harga yang mahal, dengan harga yang tinggi, tetapi Allah menggratiskannya. Dan salat adalah cara kita paling minimal untuk kita bersyukur dengan pengabdian yang tiada henti sampai kita mati. Masyarul muslimin dirahmati Allah, maka itulah pentingnya ibadah salat dalam hidup dan kehidupan kita. Dan ibadah salat ini tidak bisa ditegakkan kalau tidak ada tanda yang menjadi simbol masuknya waktu salat, yaitu azan. Maka di dalam Al-Quranul Karim, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Maidah ayat 57 dan 58, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan pentingnya salat dan tanda waktu masuknya waktu salat ini. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhul ladzina ittakhadhu dinakum huzwan wa la'iban minal ladzina utul kitaba min qablikum wal kuffara awliya wattaqullaha in kuntum mu'minin. Allah mengingatkan, wahai orang-orang yang beriman, jangan sekali-kali kamu menjadikan orang-orang yang menjadikan agamamu ini sebagai bahan ejekan dan permainan. Mereka ini yang suka mengejek agama,
Yang suka menjadikan agama sebagai permainan itu adalah dari kalangan siapa? Minalladzina utul kitaba min qablikum wal kuffara awliya. Mereka diantaranya adalah dilakukan oleh orang-orang ahli kitab sebelum kalian dan orang-orang kafir secara umum. Maka jangan kalian angkat mereka ini sebagai pemimpin. Jangan kalian jadikan mereka sebagai pelindung, sebagai sekutu dan teman dekat. Dan bertakwalah kamu kepada Allah jika kamu benar-benar orang-orang yang beriman. Lalu di ayat 58 Allah Ta'ala berfirman, wa idza nadaitum ila shalah ittakhadhuha huzwan wa la'iba dzalika bi annahum qaumun la yaqilun. Apabila kamu menyeru untuk melaksanakan salat, kamu azan untuk memanggil manusia untuk melaksanakan ibadah salat 5 waktu itu, apa yang mereka kerjakan? Mereka ahli kitab dan orang-orang kafir yang benci kepada Islam ini, apa yang mereka kerjakan? Ittakhadhuha huzwan wa la'iba. Mereka jadikan azan itu, panggilan untuk salat itu sebagai bahan ejekan dan permainan. Yang demikian itu, kata Allah, sungguh mereka adalah orang-orang yang tidak berakal. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita perhatikan sejarah azan ini, ketika Nabi mendapatkan kewajiban perintah salat 5 waktu di periode Makkah, belum ada alat dan media untuk menyeru manusia untuk melaksanakan ibadah salat ini. Karena keterbatasan ruang, karena kesempitan Makkah yang kebanyakan penduduknya mereka menolak risalah Islam ini, mereka menindas umat Islam, maka belum ada syariat azan memanggil umat Islam secara terang-terangan, secara berjamaah, secara kolektif untuk melaksanakan ibadah salat di Masjidil Haram di Makkah Al-Mukarramah. Maka setelah Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah, Allah berikan kemenangan, Allah berikan kekuasaan kepada Rasulullah SAW, dan Allah buka jalan-jalan tamkin bagi umat Islam, di mana penduduk Madinah mayoritasnya mereka sudah memeluk agama Islam ini dan menerima dakwahnya Rasulullah SAW. Maka diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar dalam hadis riwayat Imam Bukhari nomor 604 dan Imam Muslim nomor 377, dikabarkan di dalam Bukhari Muslim bahwasanya kaum muslimin dahulu ketika mereka datang ke Madinah, ini di tahun pertama Hijriah, tahun pertama Nabi dan sahabatnya menginjakkan kakinya di Madinah, apa yang mereka lakukan ketika mereka hendak berkumpul untuk melaksanakan ibadah salat? Mereka berkumpul, dalam riwayat hadis itu mereka lalu memperkira-kirakan waktu datangnya salat sebagaimana yang disampaikan dalam hadis-hadis Nabi SAW. Waktu salat subuh begini, waktu datangnya masuknya salat zuhur seperti ini, waktunya asar begini, waktunya maghrib dari tandanya mulai dari ini sampai ini, isya juga demikian. Maka mereka hanya bisa memperkira-kirakan waktu salat tanpa ada yang menyerunya. Maka kemudian sebagian sahabat berkata, ayo kita gunakan apa alat dan media kita untuk memanggil orang ini untuk salat 5 waktu. Maka ada sebagian yang mengusulkan, ayo kita gunakan saja lonceng seperti lonceng yang digunakan oleh kaum Nasrani. Ada lagi yang mengusulkan, ayo kita gunakan saja trompet sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Lalu Sayyidina Umar berkata, bukankah lebih baik kita menyeru orang salat ini dengan mengumandangkan suara untuk memanggil orang salat? Maka Rasulullah SAW berkata, qum ya Bilal fa thumma nadi bis salah. Wahai Bilal, bangkit dan serulah manusia umat Islam ini untuk melaksanakan salat 5 waktu. Allahu Akbar walillahil hamd. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah pentingnya kita mendengarkan suara azan. Suara azan tidak bisa dilakukan dengan suara yang lirih, suara yang lembek, suara yang kecil. Tidak mungkin, karena suara azan ini harus menjangkau, didengar oleh banyak kaum muslimin, oleh rumah-rumah umat Islam,
harus diperdengarkan ke seluruh alam semesta sebagai tanda ketundukan kita kepada tauhid, sebagai tanda syahadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, persaksian kita kepada tauhid dan persaksian kita kepada risalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dahulu orang-orang Yahudi Madinah itu mengejek suara azan yang dikumandangkan untuk memanggil umat Islam ini salat 5 waktu. Ketika Imam Al-Qurtubi rahimahullah menyampaikan satu riwayat di dalam tafsir Al-Jami li Ahkamil Quran, mengomentari ayat 58, wa idza nadaitum ila salati ittakhadhuha huzwan wa la'iba dzalika bi annahum qaumun la ya'lamun. Imam Al-Qurtubi mengatakan, menukil dalam kitab tafsirnya, dahulu kalau orang-orang Islam ini bangkit melaksanakan salat, setelah mendengarkan azannya orang muazzin, mereka lalu kemudian orang-orang Yahudi ini begitu dongkolnya, begitu dengkinya. Qad qamu, mereka telah bangkit, la qamu wa kanu yadhakun, mereka menertawakan. Kalau orang muslim ini rukuk dan sujud, mereka mentertawakan apa yang dilihat orang-orang Yahudi itu. Dan lalu kemudian orang Yahudi mengomentari azan. Kata mereka, laqad ibtada'ta syai'an lam nasma' bihi fima madha minal umam famin aina laka siyahun mithla siyahil 'ir. Orang-orang Yahudi berkata, mengejek azan ini kepada Rasulullah SAW, wahai Muhammad, sungguh engkau telah mengada-adakan sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh umat-umat sebelum ini. Umat-umat yang punya risalah, punya kitab suci, tidak pernah memanggil orang untuk beribadah dengan suara-suara model ini. Maka mereka mengejeknya. Min aina laka siyahun mithla siyahil 'ir? Dari mana engkau menciptakan suara-suara untuk memanggil orang untuk ibadah seperti suara unta? Kalau dulu orang mengejek suara azan dibandingkan atau dicontohkan dengan suara unta masih mending. Sekarang orang ada yang mengejek suara azan itu, mencontohkannya dengan gonggongan anjing. Nauzubillah min zalik. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kedudukan azan ini dalam syariat Islam? Nabi SAW bersabda bahwa pahala azan ini sangat besar karena dia berfungsi untuk menegakkan salat 5 waktu. Lau ya'lamun nasu ma fin nida'i was saffil awal thumma lam yajidu illa an yastahimu alaihi lastahamu. Kata Nabi SAW, seandainya orang-orang itu mengetahui pahala yang terkandung pada azan dan saf pertama dalam salat, kemudian mereka tidak mungkin mendapatkannya kecuali dengan cara mengadakan undian atasnya, niscaya mereka akan melakukan undian. Jadi undian yang dibolehkan, dibenarkan itu adalah undian orang untuk bukan mengundi nasib, bukan untuk dapat hadiah door prize, tapi undian untuk mendapatkan azan Allahu Akbar, kita sudah datang di masjid, lalu mendapatkan saf pertama. Itu kalau kita mau melakukan undian, itu pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kata Nabi SAW, semua makhluk yang mendengarkan azan ini akan menjadi saksi di hari kiamat. Rasulullah bersabda, la yasma'u sautahu jinnun wala insun wala hajarun wala syajarun illa syahida lahu. Hadis riwayat Abu Ya'la dan Ibnu Khuzaimah. Tidaklah azan ini didengar oleh jin, didengar oleh manusia, bahkan batu dan pepohonan, kecuali mereka akan bersaksi untuk azan itu. Allahu Akbar. Yang ketiga, orang yang melakukan azan atau yang kita kenal dengan sebutan muadzin itu akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Ahmad menyatakan, al-muadzin yughfaru lahu bimaddi sautihi wa yashhadu lahu kullu ratbin wa yabisin. Seorang muadzin diampuni dosa-dosanya sejauh jangkauan suara azannya. Artinya harus apa? Harus keras, harus melengking, tetapi juga harus indah untuk mengundang orang, untuk agar orang ini menikmati suara azan itu. Tetapi Nabi SAW justru menekankan maddi sautihi, ya,
keluarkan suara azan itu dengan sampai jarak yang paling jauh, kata Nabi SAW. Kenapa? Karena seluruh benda yang basah maupun yang kering yang mendengar suara azan itu, mereka semua akan memohonkan ampunan bagi orang yang melantunkan azan itu. Yang keempat, masyarakat muslimin dirahmati Allah, muazzin itu akan mendapatkan pahala seperti orang yang salat bersamanya. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam An-Nasai, walahu mithlu ajri man shalla ma'ahu. Seorang muazzin, dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang salat bersamanya. Yang kelima, muazzin itu menjadi orang kepercayaan Allah Subhanahu wa taala. Al-imamu dhaminun wal muadzinu mu'tamanun. Allahumma arsyidil a'immata waghfir lil muadzinin. Dalam hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi, Nabi SAW bersabda, seorang imam salat adalah penjamin. Penjamin apa? Kalau misalnya ada jamaah yang kurang-kurang melaksanakan ibadah solatnya, ada yang kurang syarat rukunnya, mungkin ada yang tidak sempurna dalam melaksanakan ibadah solat ini, maka kalau dia solat di belakang seorang imam dalam solat jamaah, imam inilah yang akan menjadi penjaminnya. Jadi semuanya akan diterima oleh Allah. Karena apa? Karena sudah berada di belakang imam untuk salat berjamaah. Maka kalau ada yang kurang-kurang dalam salat kita, kalau kita salat sendirian, maka dengan berjamaah itu semua akan ditutupi kekurangan-kekurangan kita oleh Allah Ta'ala. Wal muadzinu mu'tamanun, dan seorang muazzin adalah orang yang dipercaya. Maka Nabi SAW berdoa untuk para imam dan para muazzin, Allahumma arsyidil a'immah waghfir lil muadzinin. Ya Allah, luruskanlah para imam dan ampunilah para muazzin. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, Nabi SAW mengingatkan kepada kita bahwa suara azan ini membuat setan itu lari terkentut-kentut. Idza nudiya lis-shalah adbara syaitan walahu duratun hatta la yasma' at-ta'dzin. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dinyatakan oleh Nabi SAW, Nabi SAW adalah as-sadiqul masduq, orang yang selalu benar dan dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, apabila azan untuk salat itu dikumandangkan, lalu ada yang terganggu, dia merasa terganggu, ketahuilah itu setan melarikan diri terkentut-kentut supaya dia tidak mendengarkan azan. Nauzubillah min zalik. Yang ketujuh, masyarakat muslimin dirahmati Allah, leher para muazzin ini nanti di yaumil qiyamah akan dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al muazzinun atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah. Para muazzin adalah orang-orang yang berleher panjang pada hari kiamat, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis riwayat Imam Muslim. Untuk apa? Supaya dia dikenali di antara makhluk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka menjadi orang-orang pilihan, mereka yang mengajak, menyeru manusia kepada kebaikan untuk menegakkan tiang agama, maka mereka mendapatkan ciri yang khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis lain yang ke-8, seorang muadzin itu akan dibanggakan oleh Allah di yaumil qiyamah di depan para malaikatnya. Ya'jabu rabbukum min ra'i ghanamin fi ra'si saziyatin bi jabalin yu'adzinu bis salah wa yusalli fayaqulu Allahu azza wa jalla unzuru ila abdi hadha yu'adzin wa yuqimus salah yakhafu minni faqad ghafartu li abdi wa adkhaltuhul jannah. Allah Subhanahu wa taala takjub kepada seorang penggembala domba di puncak bukit gunung. Dia mengumandangkan azan untuk salat, lalu dia salat. Ini salat sendiri, dia azan sendiri, dia salat sendiri di atas gunung di puncak bukit. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, lihatlah wahai para malaikatku, lihatlah hambaku ini. Kata Allah, dia telah mengumandangkan azan dan berqamat untuk salat. Dia lakukan itu karena dia merasa takut kepadaku,
mereka dia bertakwa kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah wahai para malaikat, aku telah mengampuni hambaku ini dan aku akan masukkan dia ke dalam syurgaku. Allahu akbar walillahil hamd. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka itulah begitu besarnya keutamaan azan sebagai penanda masuknya waktu salat 5 waktu ini. Maka kita tidak boleh main-main dengan syiar agama ini. Tidak boleh kita mengucapkan kata-kata yang buruk, kata-kata yang tidak pantas, kata-kata yang tidak etis untuk membandingkan atau mencontohkan suara azan ini. Betapapun mungkin suara seorang muadzin tidak seindah orang yang azan di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi, tapi kita harus tetap menghormatinya, karena ini adalah syiar dakwah, syiar Islam. Kalau ada di antara kita beralasan, ada surat edaran nomor 5 tahun 2022 membatasi dan mengatur penggunaan toa masjid, Masya Allah, kita tidak menentang aturan ulil amri, tapi cara mengkomunikasikannya ini sangat perlu. Mengkomunikasikan kepada publik harus dengan cara yang baik. Jangan pakai istilah aturan, pedoman, tapi gunakanlah bahasa sesuai dengan Islam. Adab penggunaan pengeras suara. Sosialisasikan yang baik di masjid, di majelis taklim. Insya Allah umat ini akan menerima tanpa harus menimbulkan kegaduhan-kegaduhan. Dan ada hal yang kurang di dalam surat edaran menteri itu. Apa? Dia hanya mengatur rumah ibadah umat Islam. Suatu aturan di sebuah negara yang berdaulat, negara hukum seperti NKRI, seharusnya menerapkan prinsip imparsialitas, keadilan, berlaku untuk semua golongan, semua umat beragama, tidak hanya untuk satu umat agama saja. Yang ini bisa ditafsirkan ini hanya untuk membatasi syiar dakwah agama tertentu, dalam hal ini Islam, yang dipeluk oleh mayoritas penduduk Indonesia yang luar biasa ini. Masyaallah muslim dirahmati Allah. Karena kalau dianggap mengganggu, umat Islam yang minoritas pun di tempat-tempat wilayah yang mayoritas non muslim juga merasakan gangguan yang sama dari suara speaker-speaker, toa-toa untuk memanggil umat agama lain untuk ibadah seperti di Bali. Bahkan saya di satu masjid tiap pagi ketika baru selesai mengisi kajian habis subuh, itu jam 6 sudah suara dari pura-pura itu corongnya menghadap ke masjid, suaranya begitu menggelegar, begitu mengganggu buat saya barangkali karena jarang berada di tengah-tengah komunitas seperti itu. Tapi kalau umat Islam sudah berada di sana, ya sudah berdamai dengan kondisi seperti itu. Kalau mau ini juga harus diterapkan, ada imparsialitas, tidak saling mengganggu, tidak saling membisingkan. Maka itulah aturan yang mestinya diterapkan di dalam SE nomor 5 tahun 2022 itu. Persoalan yang terakhir adalah keharmonisan. Mari kita jaga keharmonisan dalam berbangsa dan bernegara ini. Selama puluhan tahun suara azan atau suara dari rumah-rumah ibadah agama lain tidak pernah menimbulkan masalah ketidakharmonisan. Kenapa baru sekarang ini diangkat? Maka janganlah kita menimbulkan hal-hal yang tidak perlu. Maka dengan di seruan di mimbar Jumat yang mulia ini, mari kita sama-sama mengingatkan diri kita, mengingatkan ulil amri kita, mengingatkan pejabat-pejabat di negara Republik Indonesia ini, agar kita senantiasa menjunjung tinggi keharmonisan dalam kehidupan berbangsa bernegara, menjunjung tinggi imparsialitas, menjunjung tinggi nilai-nilai agama yang menjadi pondasi dan pilar untuk mempersatukan bangsa yang majemuk seperti bangsa Indonesia ini. Terakhir, Kiai Hasyim Asy'ari pernah mengingatkan kepada kita dalam kitab Adabul Alim wal Muta'allim, at-tauhid yujibul iman. Faman la imana lahu la tauhida lahu, wal iman yujibus syari'ah. Faman la syari'ata lahu la imana lahu wa la tauhida lahu, was syari'ah tujibul adab. Faman adaba la adaba lahu la syari'ata lahu wa la imana lahu wa la tauhida lahu. Tauhid itu mestinya menghasilkan iman. Siapa yang tidak punya iman, berarti dia tidak bertauhid kepada Allah. Iman itu harusnya menghasilkan kepatuhan kepada syariat. Siapa yang tidak patuh kepada syariat, berarti dia tidak beriman dan tidak memiliki tauhid.
Syariat itu harus menghasilkan adab. Maka siapa yang tidak memiliki adab, apalagi dalam komunikasi publik, adab kalau tidak dimiliki oleh seorang muslim, berarti dia tidak mematuhi syariat, berarti dia tidak beriman, dan dia tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.